Pengenalan sistem reproduksi pada perempuan. Yang pertama ada rahim, yang berfungsi sebagai tempat menyimpannya sel telur yang telah dibuahi dan menampungnya hingga menjadi janin atau siap dilahirkan. Lalu ada tuba falopi yang berfungsi untuk menyimpan sel telur, tempat terjadinya pembuahan, dan menggerakkan sel telur yang telah dibuahi ke rahim. Dan yang ketiga ada fibrae, berfungsi untuk menangkap sel telur dan mendorongnya ke tuba falopi untuk dibuahi sperma. Ada ovarium yang berfungsi untuk memproduksi sel telur, memproduksi hormon, melindungi sel telur, dan mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Ada serviks yang berfungsi untuk menstruasi, reproduksi, persalinan, dan melindungi rahim. Ada ligamen ovarium yang berfungsi untuk menopang ovarium, menempelkan ovarium ke rahim, mengangkut pembuluh darah yang membawa nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Yang terakhir ada vagina yang berfungsi untuk menstruasi, persalinan, pembuahan, serta melindungi organ reproduksi internal. Kita lanjut ke pengenalan sistem reproduksi pada laki-laki. Ada kandung gemih yang berfungsi untuk menampung urin dan berkontraksi untuk mengeluarkan urin. Ada vesicula seminalis yang berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan cairan yang menjadi bagian utama air mani. Yang ketiga ada vas deferens yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis ke uretra untuk persiapan ejakulasi. Ada prostat yang berfungsi untuk memproduksi cairan semen, melindungi sperma, dan mencegah ejakulasi mundur. Uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Ada juga epididymis yang berfungsi untuk mematangkan sperma, menyimpan sperma, dan mendorong sperma keluar saat ejakulasi. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon. Yang terakhir ada kepala penis sebagai tempat keluarnya urin dan air mani. Perkembangan fisik pada remaja perempuan, payudara mulai tumbuh dimulai dengan benjolan kecil di bawah puting susu. Tumbuh rambut di area kemaluan, kaki, dan ketiak. Mengalami menstruasi pertama biasanya pada usia 12 tahun sampai 13 tahun. Perubahan suasana hati, bau badan, dan suara melengking. Perkembangan fisik pada remaja laki-laki, perubahan ukuran dan warna pada testis dan penis. Suara jadi berat, mengalami mimpi basah, kulit berminyak dan berjerawat. Membesarnya massa otot dan tumbuh rambut halus pada kemaluan dan ketiak. Bagaimana caranya menjaga kesehatan reproduksi pada remaja? 1. Menjaga kebersihan, cuci tangan dengan benar, mandi, dan cuci pakaian secara teratur. 2. Melakukan olahraga yang teratur dapat membantu perkembangan fisik pada remaja. 3. Konsultasi ke dokter remaja dapat berkonsultasi tentang berbagai masalah kesehatan reproduksi seperti menstruasi dan seks tanpa merasa khawatir akan dihakimi. Dapat ditilik dari ayat yang menjelaskan tentang tema kesehatan reproduksi yang sangat sentral, yaitu haid dan hal-hal yang mengitarinya, serta menegaskan tentang etika kerumah tanggaan dan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang haid, katakanlah bahwa haid itu sakit, maka hindarkanlah kamu dengan tidak berhubungan intim dengan istri yang sedang haid, dan janganlah mendekatinya hingga mereka suci. Lalu apabila mereka sudah bersuci atau mandi besar, datangilah mereka dari jalan yang Allah perintahkan. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang senang bertaubat dan mencintai orang-orang yang pandai menjaga kesucian. Istrimu adalah sawah ladang bagimu. Datangilah sawah ladangmu sebagaimana kamu kehendaki dan lakukanlah kebaikan yang akan kembali untuk dirimu sendiri. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian akan menjumpai Allah, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223.